Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan perbaikan teks dan prompt engineering apa yang harus kita lakukan pada saat kita hendak memperbaiki teks. Sesi ini adalah sesi suplemen bagi teman-teman yang membaca buku Rekayasa Perangkat Lunak dengan Generative AI. Dan saya akan bertanya kepada Copilot di sini, apa saja yang bisa dia lakukan terkait dengan upaya memperbaiki teks. Kita akan memberi Copilot sedikit masukan gitu ya. Oke, apa yang bisa dilakukan? Oke, kita akan bisa lihat apa saja yang bisa dilakukan di Copilot. Pertama adalah yang bersangkutan bisa memperlakukan tata bahasa, perbaikan tata bahasa dan gaya bahasa gitu ya. Yang bersangkutan juga bisa menyusun struktur dan logika kalimat supaya menjadi koheren. Dan juga bisa memperbaiki seperti fakta dan data dan menambahkan aspek kreatif dan emosional. Jadi memperbaiki teks di Generative AI bukan hanya sebatas memperbaiki tata bahasa dan ejaan ataupun salah ketik, tetapi juga bisa melakukan hal yang lebih dari itu seperti mengubah gaya bahasa, format bahasa, dan sebagainya. Kita akan coba yuk bagaimana Copilot ini bisa membantu kita. Di sini saya punya sebuah teks, ya, teksnya berbahasa Indonesia, ya. Dan setelah teks tersebut, saya bisa menginstruksikan Copilot untuk memperbaikinya. Perbaiki tata bahasa, ya, dalam bahasa Indonesia. Sesuai ejaan yang disempurnakan. Jadi jangan khawatir, ya. Saya akan melakukan sedikit kesalahan. Contohnya di sini saya buat desain kurikulum, ya. Kemudian metode assessment-nya saya buat seperti ini, ya. Dan sistem pendidikannya saya buat huruf kecil, dan kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Copilot. Oke, teman-teman lihat apa yang dilakukan oleh Copilot. Pertama adalah yang bersangkutan bukan hanya memperbaiki teks, tapi menulis ulang ya. Menulis ulang beberapa aspek-aspek yang sesuai dengan makna tulisan tersebut. Nah, dan dia juga bisa menekankan aspek-aspek yang cukup menarik di sini. Contohnya, pengajar membuat tugas dengan AI, pembelajar mengerjakan tugas dengan bantuan AI, lalu siapa yang belajar gitu ya. Dan kesalahan ketik juga semua sudah diperbaiki. Ya. Jadi cara prosesnya, prompt engineering-nya adalah teman-teman mengcopy paste teksnya, kemudian memberikan instruksi di bagian akhir. Ya. Kemudian setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuatnya lebih sesuai dengan format yang kita susun. Sebagai contoh, buku ini adalah, atau misalnya paragraf ini adalah untuk sebuah buku. Ya. Maka kita bisa menyesuaikan untuk gaya bahasa tertentu. Ubah ke gaya bahasa buku referensi akademik misalnya. Kita lihat ya apa yang terjadi. Teman-teman bisa melihat sekarang lebih kasual gitu ya. Terutama bagian paragraf kedua ini. Pada saat kita bicara ranah akademik, maka kita bisa memahami bahwa ada sedikit aturan. Contohnya, bagian italik itu hanya umum digunakan untuk istilah-istilah asing misalnya. Copilot tahu ya, di sini dia juga bisa menyusun versi akademik gaya buku referensi. Sementara teman-teman tahu versi akademik itu ada macam-macam, ada gaya menulis publikasi, gaya menulis proposal akademik, tesis, disertasi, dan di sini dia bisa menyusun gaya buku referensi. Dan kita bahkan bisa menambahkan dan memperkaya tulisan kita dengan menambahkan berbagai macam teori. Tambahkan beberapa referensi teori dan beri citasi dan beri kutipan. Dengan format apa? Jadi di dunia akademik misalnya ada yang namanya format apa. Format apa itu format kutipan resmi yang umum digunakan di penulisan akademik kita. Kita akan lihat ya.
Maka bisa dilihat di sini ada tulisan Bloom 1956, Vygotsky 1978, dan sebagainya. Ini menarik bukan? Tulisan kita yang tadinya sependek itu bisa lebih detail, bisa lebih mengikuti referensi, bahkan di sini ada referensi yang bisa kita gunakan. Nah, jadi proses menyusun memperbaiki teks di Copilot itu bukan hanya sekedar memperbaiki bacaan dan juga salah ketik. Bahkan kita juga bisa melakukan penerjemahan. Terjemahkan ke bahasa Inggris misalnya. Oke. Maka kita bisa lihat tulisan kita berubah menjadi bahasa Inggris ya. Menarik bukan ya? Bahkan kalau teman-teman paham, dia bisa melakukan bahasa apapun. Ya, misalnya kita buat Korean language ya. Oke. Ya. This one. Ya, teman-teman bisa melihat itu. Ya, menarik bukan? Jadi itu kira-kira sesi kita kali ini. Kita sudah mencoba memperbaiki teks ya yang umum kita lakukan pada saat kita menyusun sebuah karya tulis. Semoga konsep prompt engineering ini teman-teman bisa pahami dan memahami kapabilitas lebih jauh mengenai kemampuan Copilot dan Generative AI pada umumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.